Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Carla pada hari Minggu ini di ibadah Minggu pelayanan anak GPID Kelapa Gading. Apa kabar semua? Baik, tentunya kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan selalu memelihara kita sehingga hari ini kita dapat lagi berkumpul beribadah kepada Tuhan. Sudah siap semua? Kidung cerianya sudah. Kemudian Alkitab mana? Alkitabnya semua sudah? Ya, Alkitab. Kemudian persembahannya sebaiknya dibungkus pakai tisu kali ya, supaya tangan kita tidak kotor. Habis memegang uang kan harus cuci tangan ya. Kemudian tempat persembahan. Adik-adik punya ada kantong kolektor di rumah atau ada kotak untuk tempat persembahan, misalnya dari tempat bekas tisu, atau bekas permen, atau bekas kue, bisa dihias menjadi kotak persembahan ya. Oke, semua siap? Nah, kita akan mulai ibadah. Tapi oh ya kakak, ingat, hari ini kita sudah 1 tahun IMPA secara online. Kalau kakak nggak salah, kita pertama kali IMPA online tanggal 26 April 2020. Sekarang sudah tanggal 2 Mei ya, 2 Mei 2021. Jadi kita bersyukur karena hari ini kita mau beribadah pada Tuhan. Ya, sekarang kita mau mengajak dulu kawan-kawan kita untuk beribadah ya, supaya semua kita beribadah dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Kita akan nyanyi lagu Mari Kawan Berbakti. Adik-adik pasti tahu lagunya ya. Lagu ini kita nyanyikan 3 kali. Pertama kita nyanyikan bersama-sama, kemudian kita nyanyikan secara kanon. Kanon itu berbalas-balasan ya. Nanti adik-adik dibagi 2 kelompok. Kelompok perempuan sama kelompok laki-laki ya. Yang adik-adik yang perempuan nanti nyanyinya ikut Kak Carla ya. Lalu adik yang laki-laki nanti dibantu oleh Kak Amanda. Ya, terima kasih Kak Amanda sudah bantu kita ya. Jadi nanti mari kawan. Perempuan dulu sama Kak Carla, kemudian laki-laki baru nyusul dengan Kak Amanda ya. Konsentrasi semua, yang perempuan ikut Kak Carla dan yang laki-laki ikut Kak Amanda. Siap semua? Siap Kak Andri? Minggu ini kita dibantu oleh Kak Andri yang main musik. Terima kasih Kak Andri sudah bantu PA pada hari ini. Mari kita mengajak kawan-kawan kita. Mari kawan. Berbaktilah sekarang padanya.
Wow, terima kasih adik-adik, bagus semua nyanyinya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah membantu kakak bernyanyi bersama-sama dengan Kak Amanda. Sekarang semua silakan berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 243, Laut Lebar dan Luas. Kidung Ceria 243, Laut Lebar dan Luas. Sudah dapat semua? Ditandai kemudian ya, karena nanti lagu kedua kita mau nyanyi lagu yang 244 bawahnya ya, jadi sebentar nggak usah cari-cari lagi, ditandai ya. Sudah siap semua? Laut lebar dan luas. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh bangun pagi tadi dengan tubuh yang sehat. Tuhan telah memelihara kami, Tuhan telah menjaga kami, dan sekarang kami akan beribadah, kami akan memuji Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan kami akan memuji Tuhan. Kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam ibadah ini, dan biarlah ibadah kami pada hari ini boleh jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyi laut lebar, gunung tinggi, tapi kasih Tuhan melebihi semuanya. Kita senang ya, boleh menjadi anak Tuhan, selalu bersyukur ya. Makanya kita akan selalu berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yuk, mari lagi kita menyanyi dari Kidung Ceria
yang bawahnya tadi ya, 244. Hatiku senang, ya. Hatiku senang. Hari ini kita semua senang ya. Lagu ini menceritakan hatiku senang karena Yesus adalah penebus kita. Yesus adalah gembala kita, ya. Kita ini seperti domba-dombanya dijagai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga adalah sahabat kita karena kita ini disayang oleh Tuhan Yesus, ya. Dan kita senang juga karena Tuhan Yesus adalah Raja kita. Ya, hatiku senang. Hatiku senang sekali. Tapi adik-adik tahu, kita juga senang karena Tuhan Yesus itu juga guru kita. Kita kan murid-murid Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus itu guru kita, guru agung kita ya. Hatiku senang, Yesus juga guruku. Adik-adik, siapa yang tahu? Hari ini tanggal 2 Mei kita sebagai bangsa Indonesia memperingati hari apa? Siapa yang tahu? Wah, betul. Hari Pendidikan Nasional ya. Kalau adik-adik bersekolah, biasanya di sekolah ada upacara ya. Biasanya begitu ya. Nah, tapi hari ini dalam IMPA pada hari ini kita bersyukur karena kita masih terus dapat belajar walaupun masih ada pandemi, dan kita bersyukur juga untuk guru-guru kita yang selalu setia mengajar kita. Khususnya kita bersyukur untuk guru kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Nah, tiba saatnya sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, adik-adik udah siap semua? Alkitabnya diambil. Kemudian adik-adik yang TK nanti akan bersama Kak Amanda. Adik-adik yang anak kecil akan bersama dengan Kak Linda. Dan anak tanggung akan bersama Kak Ruli. Sebelumnya, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Dan doa ini nanti kita akhiri dengan bersama-sama menyanyi Bersabdalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami, bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami anak-anak-Mu
dan juga kakak-kakak yang akan bercerita, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami senantiasa taat dan setia kepadamu, dan kami mohon, bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Ya, Kak Manda harap adik-adik masih selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, adik-adik udah siap dengar cerita firman Tuhan hari ini? Siap, iya pasti udah pada siap semua dong ya. Udah disiapin belum nih Alkitabnya? Ayo, mama-mamanya udah siapin belum adik-adik Alkitabnya? Oke deh, kalau udah siap, yuk kita sama-sama minta tolong papa mamanya nih. Ayo, papa mamanya nemenin adik-adiknya kan nih pas lagi impa. Yuk, minta tolong papa mamanya buka kitabnya dari kitab Hosea. Kitab apa? Hosea. Kitab Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Dari kitab Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Udah siap semua? Papa mamanya udah dibuka Alkitabnya? Oke, yuk kita baca bareng-bareng ya. Kitab Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Biri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizril kepada anak itu. Sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizril, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizril." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu. Sebab kaum ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Nah, adik-adik, udah dengarkan ya tadi tentang pembacaan Alkitabnya. Coba adik-adik, tadi Kak Manda mau tanya, yang ada di bacaan Alkitab tentang Bapak siapa sih? Ada yang tahu ke siapa? Ayo, Kak Manda mau cerita tentang Bapak siapa ya? Ada yang tahu gak? Nih gambarnya nih, Bapak siapa?
Betul, Bapak Hosea. Bapak siapa? Hosea. Nah, Bapak Hosea itu bapak yang sangat baik. Bapak Hosea itu mau selalu setia kepada Tuhan. Bapak Hosea itu juga bekerja selalu memberitakan tentang firman Tuhan. Pokoknya Bapak Hosea ini benar-benar baik dan setia pada Tuhan. Nah, tapi Tuhan meminta Bapak Hosea untuk menikahi satu orang perempuan, satu orang ibu. Ada yang tahu gak namanya? Ibu siapa tadi? Ibu Gomer. Nah, Ibu Gomer. Ibu Gomer ini berbeda sekali dengan Bapak Hosea. Kalau Bapak Hosea itu sangat setia kepada Tuhan, mau selalu dengar-dengar taat tentang perintah Tuhan. Sedangkan Ibu Gomer berbeda. Ibu Gomer tidak setia sama Tuhan. Ibu Gomer tuh tidak baik dan tidak taat kepada Tuhan. Tapi Tuhan meminta Bapak Hosea untuk menikahi Ibu Gomer. Tadi Bapak siapa? Bapak Hosea dan Ibu Gomer. Nah, saat Bapak Hosea dan Ibu Gomer menikah ini, Tuhan mengaruniai 3 orang anak. Ada yang tahu gak nama anak-anaknya siapa aja? Ayo, ada 3 nih. Coba, ada siapa aja ya? Yang pertama, namanya Yizril. Siapa? Yizril. Nih, gambarnya nih. Yizril. Nah, yang kedua, nama anaknya siapa? Ada yang tahu gak? Anaknya yang kedua perempuan. Namanya Lo-Ruhama. Siapa? Lo-Ruhama. Coba, yang pertama, tadi namanya siapa? Yizril. Nah, yang kedua, Lo-Ruhama. Nah, yang ketiga, anaknya Bapak Hosea laki-laki lagi. Namanya Lo-Ami. Siapa? Lo-Ami. Coba sebutin dari yang pertama. Yang pertama, Yizril. Siapa? Yizril. Yang kedua, Lo-Ruhama. Siapa yang kedua? Lo-Ruhama. Nah, yang ketiga, Lo-Ami. Siapa? Lo-Ami. Nah, adik-adik, karena Bapak Hosea itu sangat setia dan sangat takut akan Tuhan, taat sama Tuhan, Bapak Hosea kan juga selalu memberitakan tentang firman Tuhan. Nah, Bapak Hosea itu dapat tugas dari Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa Israel di bagian utara. Nah, ketika Bapak Hosea memberitakan firman ke bangsa Israel itu, bangsa Israel tuh udah gak mau denger-denger lagi tentang firman Tuhan. Bapak Hosea bilang ke bangsa Israel kalau Tuhan itu sedih, Tuhan itu marah karena bangsa Israel sudah tidak setia lagi sama Tuhan. Sama seperti istrinya Bapak Hosea tadi, udah tidak setia sama Tuhan. Walaupun si Bapak Hosea sudah bilang nih kalau bangsa Israel harus setia pada Tuhan, mereka benar-benar gak mau. Jadi Tuhan marah dan menghukum bangsa Israel. Tuhan sedih karena bangsa Israel udah tidak setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di sini adik-adik siapa yo yang mau setia sama Tuhan? Saya. Iya, pasti adik-adik Kamanda percaya mau setia dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik tahu gak gimana sih caranya supaya adik-adik selalu setia dan taat kepada Tuhan? Ayo, tahu gak? Nah, adik-adik harus rajin dan setia tetap berdoa kepada Tuhan. Terus nih, rajin-rajin ikut impah, ikut beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih impah online, tapi adik-adik harus tetap setia untuk ikut impah online.
supaya adik-adik bisa setia mendengarkan tentang firman Tuhan. Karena Tuhan itu senang dan sayang kalau adik-adik setia dan taat kepada Tuhan. Oke, di sini pasti adik-adik mau tetap setia kan sama Tuhan? Siapa di sini yang mau kayak Ibu Gomer yang gak mau setia sama Tuhan? Ada gak? Coba Kamanda tanya, siapa yang mau seperti Bapak Hosea? Saya. Atau siapa yang mau jadi seperti Ibu Gomer? Ayo ada gak? Nah, Kamanda harap semua tetap setia dan taat kepada Tuhan sama seperti Bapak Hosea ya. Oke. Sampai sini dulu cerita Kamanda adik-adik. Sampai bertemu kembali dan tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia mendengar firman Tuhan. Oke adik-adik. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita harus selalu setia kepada Tuhan ya. Demikian firman Tuhan tadi. Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan ya. Persembahannya tadi mana? Sudah siap? Kotak persembahannya ya, yang mempunyai kotak persembahan. Nanti persembahan kita ini setelah dikumpulkan, mama atau papa akan memberikan atau mentransfer ke kantor gereja ya. Kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 23. Nomor 23 ya. Anak-anak puji nama Allah. Ya. Bait pertama, anak-anak puji nama Allah. Bait kedua, anak-anak setia kepada Allah. Bait ketiga, anak-anak syukur pada Allah. Ya. Siap? Kidung Ceria 23. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak setia pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak setia pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak syukur pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak syukur pada Allah, agunglah kasih-Nya. Kita berdoa untuk doa persembahan. Kakak minta Maria yang berdoa persembahan ya, dan nanti kakak akan lanjutkan. Silakan Maria. Mari teman-teman kita berdoa untuk persembahan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami ingin berdoa untuk persembahan yang diberikan aku dan teman-teman sekolah minggu aku ya Tuhan, dan kakak pelayan ini, pelayan PA ini ya Tuhan, dan berikan dan terimalah persembahan dari kami ini ya Tuhan, dan berikan juga kami kesehatan dan kakak-kakak pelayan PA di bulan pandemi COVID-19 ini, agar terhindar dari penyakit virus corona ini ya Tuhan, dan berikanlah orang-orang yang di luar sana itu, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk
teman-teman kami yang akan sedang dan akan menempuh ujian akhir SD. Biarlah Tuhan mempersiapkan dan memampukan teman-teman kami untuk mempersiapkan diri dengan baik dan juga mengerjakan ujiannya nanti dengan baik sehingga akan mendapat hasil yang baik. Juga semua kami ini yang akan menghadapi ulangan-ulangan, Tuhan juga mempersiapkan dan memampukan kami. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berhari ulang tahun hari ini, kemarin, atau esok-esok di minggu yang baru ini. Tuhan juga memberkati mereka dan biarlah mereka selalu di dalam pemeliharaan Tuhan beserta dengan keluarga mereka. Ya Tuhan, yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Tuhan mendengar semua orang yang memohon pada Tuhan di dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, saat ini kami mau berdoa khusus untuk teman kami Matthew yang saat ini masih berada dalam duka cita bersama keluarganya, karena Tuhan telah memanggil dan memuliakan Mama Matthew pada beberapa hari yang lalu. Tuhan, Engkau sahabat kami, hanya kepada Tuhan kami menyerahkan Matthew dan keluarganya. Tuhan menghibur dan menguatkannya dan menyertainya senantiasa di hari-hari mendatang. Biarlah Matthew selalu tetap bersyukur dan bersukacita, selalu menjadi anak Tuhan yang baik dan senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan didampingi oleh keluarganya. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua kami dan guru-guru kami. Tuhan memberkati mereka dalam usaha, pekerjaan, agar kami semua boleh diasuh, dididik dengan baik untuk masa depan kami. Kami boleh berguna bagi sesama kami, khususnya menjadi saksi Tuhan yang setia. Juga teman-teman kami yang tertimpa bencana alam, dimanapun mereka berada, Tuhan pulihkan. Mereka yang ayahnya atau keluarganya mengalami kecelakaan dalam tenggelamnya kapal selam, Tuhan juga yang akan menghibur dan menguatkan mereka. Juga gereja kami di dalam pelayanan dan kesaksiannya Tuhan berkati, dan seluruh bangsa dan negara kami serahkan juga dalam tangan Tuhan, agar kami selalu hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Inilah permohonan kami Tuhan, terimalah syukur hati kami, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini ya. Kita sudah menyanyi bersama-sama, kita sudah mendengar firman Tuhan. Marilah berdiri. Sekarang kita mau menyanyi lagu Jalan Serta Yesus ya. Tadi kan kita diminta untuk selalu setia. Kita selalu mau berjalan bersama Tuhan Yesus dalam suka, dalam duka. Kita selalu mau jalan bersama Yesus, setia kepada Tuhan Yesus. Kita menyanyikannya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dulu, baru bahasa Inggris ya. Tapi yang bahasa Indonesia ya 2 kali nyanyinya begini. Pertama bersama-sama. Yang kedua kita pakai gerakan. Gerakannya bukan seperti di sekolah minggu, bukan jalan-jalan gitu ya. Tetapi gerakannya begini. Dengar kakak ya. Setiap kali ada kata jalan, kita tidak mengucapkannya, tapi mengucapkannya dalam hati saja ya, sambil bertepuk tangan ya. Setiap ada kata jalan, diucapkan dalam hati saja sambil bertepuk tangan. Paham? Oke, siap? Salah ya. Ingat setiap kata jalan. Oke. Ya.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, sertanya setiap hari. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, dalam duka, sertanya setiap hari. Dalam suka, dalam duka, serta Yesus selamanya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Bagus, semua nyanyinya pintar. Sekarang mari kita mengakhiri ibadah kita, jumpa kita pada hari Minggu ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami dalam impa kami pada hari Minggu ini. Kami telah bernyanyi, kami telah mendengar firman Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu setia, yang selalu mau berjalan bersama Tuhan Yesus, baik dalam suka maupun dalam duka. Karena itu kami saat ini mohon berkat Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalanku. Berilah atas doaku rahmat dan sejahtera-Mu.